Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama bab 881 bagaimana menurutmu? Karena aku akan berperan sebagai penanam jiwa, sebaiknya aku berusaha sekuat tenaga. Paket yang dibalut bukanlah senjata, itu adalah meja kerja pengrajin senjata. Matahari berbinar. Pada awalnya, dia mengira Dion melakukan pekerjaan buruk dalam menyembunyikan senjata, tetapi siapa yang tahu bahwa dia sudah memikirkan hal ini. Tempat kerja seorang pengrajin senjata adalah nyawa mereka. Bahkan lebih penting dari keluarga dan anak-anak mereka bagi seorang ahli sejati. Bagi pengrajin senjata, memasukkan sesuatu yang penting ke dalam lingkaran spasial akan lebih buruk daripada kematian bagi mereka. Mereka melihat bangku kerja mereka sebagai makhluk hidup. Apakah Anda akan menempatkan anak di ruang tertutup dan menyesakkan? Tentu saja tidak. Selain itu, meja kerja pengrajin harus jauh lebih kokoh dibandingkan senjata yang akan mereka gunakan untuk membuat. Selain itu, ada juga banyak susunan yang dibangun di dalamnya yang membuatnya mudah dipadatkan, namun juga dapat berjumlah hingga puluhan kali lipat ukurannya. Dengan mengingat logika itu, meja kerja Dion yang beratnya 700.000 jin masuk akal. Faktanya, ini semua bekerja dengan sempurna dengan kepribadian Dion sebagai seorang jenius yang mengembangkan jiwa. Seorang jenius jalur jiwa sejati tidak akan mengikuti satu disiplin ilmu, mereka akan mengikuti 2, atau bahkan 3 disiplin ilmu. Selain itu, 700.000 jin tidak terlalu berat untuk dibawa oleh seorang yang kompeten. Membawa sesuatu, dan menggunakannya sebagai senjata, adalah 2 konsep yang sangat berbeda. Ri sudah bisa membayangkan orang-orang yang berpikir mereka telah melihat melalui Dion dan mencoba mengungkap fakta bahwa dia lebih dari apa yang terlihat. Hanya untuk dia mengeluarkan harta karun di punggungnya untuk tidak mengungkapkan apapun selain meja kerja. Dia sangat ingin tertawa memikirkan ekspresi polos Dion dan senyuman yang bermaksud baik. Yang lebih baik lagi dari semua ini adalah beberapa orang mungkin mulai berspekulasi tentang dari mana teknik sayap Dion berasal. Padahal pada akhirnya Dion hanya bisa mengatakan itu adalah harta karun yang dia buat sendiri dan itulah akhir dari semuanya. Suaminya ini benar-benar terlalu licik. Kamu harus memulai suamimu seperti ini, gadis kecil. Dion mogok, menyerang lekuk tubuh lembut Ri dengan tangan yang benar. Setelah satu putaran permainan gulat, Dion tahu bahwa adik laki-lakinya tidak akan mampu menahan godaan lagi tanpa melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dia mencoba melanjutkan dengan cepat. Ngomong-ngomong, aku tidak yakin siapa karakternya, tapi dia tidak menginginkannya, dan niatnya tidak murni. Berhati-hatilah padanya. Selama dia tidak memprovokasiku, tidak akan ada apa-apa. Tapi, jika dia mengetahuinya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Jika Emitus tahu bahwa Dion telah memasukkannya ke dalam daftar pengawasannya, meskipun dia mungkin terkejut, niat bertarungnya akan semakin meningkat. Nama Emitus tidak pernah muncul di peringkat manapun, dan dia hampir tidak dikenal sama sekali. Jika dia tidak sengaja mengejar Arithzia, dia pun tidak akan tahu tentang dia. Bentrokan yang akan datang antara dia dan Dion akan menjadi bentrokan yang bahkan mengguncang 10 kuadran teratas. Mereka akan mengetahui bahwa ada orang-orang jenius di kuadran bawah juga, dan mereka pun datang. Ri membalikkan badannya, mengangkangi pinggang Dion sambil membiarkan pipi montoknya terbelah secara halus pada tongkatnya yang terus tumbuh. Dion menikmati kecantikan istrinya. Kulitnya benar-benar sempurna, mulai dari perutnya yang kencang hingga jurang dalam yang sedikit bergoyang ketika dia tertawa benar-benar menawan. Namun, pemandangan yang hampir menyebabkan hidung Dion mengeluarkan darah adalah taman halus dan tertata rapi yang dilihatnya sekilas melalui celana dalam transparannya. Melihat Dion begitu teralihkan dengan penampilannya membuat Ri senang. Tapi, ketika dia mengingat cerita yang harus dia ceritakan, suasana hatinya menjadi suram saat dia menyentuh pelindung buram yang masih ada di wajahnya. Aku akan menceritakan sebuah kisah kepadamu, kata Ri lembut. Tapi, aku tidak akan menceritakannya padamu kecuali kamu berjanji bahwa kita akan membalas dendam bersama terhadap klan Kitsune tertinggi bersama-sama. Jika kamu pergi sendiri, aku akan menceraikanmu dan tidak pernah berbicara denganmu lagi, mengerti? Suara Ri, yang tadinya agak lemah, tiba-tiba menjadi kuat dan tegas. Dion tertegun sejenak sebelum dia mengangguk, ekspresinya sangat serius. Saat aku pergi untuk memeriksa klan salju, aku mendapat banyak permusuhan, yaitu dari para tetua keluarga yang tidak menghargai darah campuranku. Meski mengetahui bahwa aku adalah bagian dari Elfin, sebuah klan yang dulunya adalah bagian dari klan salju. Dari kuadran nomor 1 kita sebelumnya, karena para elf telah jatuh sejauh ini, mereka sama sekali mengabaikan hal ini. Sampai, dalam kemarahanku, aku mengungkapkan wujud kitsuneku, dan mereka memperhatikan 10 ekorku, sehingga sikap mereka berubah. Awal cerita Ri memang membuat Dion kesal, namun karena sudah berjanji, dia hanya bisa menenangkan diri dan terus mendengarkan. Namun, cukuplah untuk mengatakan bahwa Heart On miliknya telah menghilang di telan angin. Namun, pada saat itu,
Satu-satunya bentuk kitsune yang aku tahu bagaimana melepaskannya adalah bentuk kitsune kosongku, jadi amarahku mengingatkan keluarga Void akan benih keyakinan kukan di dalam diriku. Setelah melihat ekorku berwarna hitam, para tetua segera mengetahui apa yang akan terjadi. Dan mulai menyusun rencana. Sayangnya, mereka terlalu bodoh dan sebenarnya ingin menyetujui permintaan klan Void untuk aliansi pernikahan. Tujuan mereka adalah berpegang teguh pada kaki para tetua klan Void untuk meningkatkan status klan salju. Mendengar ini, niat membunuh Dion secara tidak sengaja meledak keluar, menyebabkan matanya memerah. Ri menghela nafas saat melihat ini. Dia tahu betul bahwa jika Dion mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan peduli menyembunyikan apapun, atau rencana apapun, dia akan langsung bertarung dengan Aki. Ini adalah sebagian besar alasan Ri tidak memberitahunya sebelumnya. Dia tidak ingin menjadi alasan rencana Dion yang disusun dengan cermat akan gagal. Pada akhirnya, aku dikirim ke klan Void dan terpaksa menunggu. Meskipun aku bisa melarikan diri, alasan awal aku pergi ke klanku adalah demi ibuku. Aku tidak tumbuh dewasa, Kitsune, tapi dia melakukannya. Jadi, saya memberi mereka lebih banyak kesempatan daripada yang pantas mereka terima. Saya tidak ingin kembali ke ibu dan tidak bisa mengatakan kepadanya bahwa saya sudah mencoba yang terbaik. Akhirnya, aku dipanggil ke dalam Dewan Tetua, dan diberitahu tentang hal-hal yang aku tidak punya pilihan selain melakukan. Awalnya, para tetua ingin langsung membunuhku dan mengambil benih keyakinanku sebelum menanamkannya pada seseorang yang lebih berharga. Namun, saat itulah Aki datang dan mengucapkan kata-kata tentang kebaikan yang lebih besar, dan bagaimana dia mengasihaniku, dan bersedia menerimaku sebagai selir. Dion hampir dengan paksa duduk mendengar kata-kata ini, tetapi tangan kecil Ri menekan bagian tengah dadanya, menahannya sebelum melanjutkan ceritanya. Aki menyelesaikan pidatonya yang gemilang, tersenyum ke arah Ri seolah-olah dia baru saja memberinya bantuan terbesar yang pernah ada. Mereka saat ini berada di aula besar berdinding hitam, dengan lampu putih redup tergantung di mana-mana. Ini adalah ruang tahta klan Void dan biasanya merupakan tempat berkumpulnya para tetua saja. Tapi, hari ini, anggota keluarga Void, Heaven, Jikan, dan Snow semuanya hadir. Di tengah-tengah itu semua, berdiri seorang gadis cantik dengan rambut panjang berwarna biru keperakan. Namun, saat ini, ada kemarahan yang tak terkendali pada wajahnya. Setelah mendengarkan seorang bajingan tak tahu malu yang memuji betapa murah hatinya dia mengambil seorang wanita dari keluarga rendahan sebagai selir, dia begitu muak hingga dia bisa muntah. Adapun Aki, di balik topengnya sebagai anak baik dan pangeran murah hati, mau tak mau dia terus-menerus memperhatikan sosok Ri. Sosok, sikap, bakat, dan penampilan gadis ini semuanya lebih baik daripada gadis dari klan surga, Masako. Aku tidak akan kesulitan menjadikannya istri utamaku, tapi itu akan membuat kepalanya menjadi terlalu besar, ditambah emosinya yang terlalu berapi-api dan tidak cukup patuh. Bahkan jika Anda memiliki 10 ekor yang legendaris, Anda perlu belajar mengenali siapa di antara kita yang bertanggung jawab. Aura hitam pekat mulai memancar dari Ri seolah dia bisa meledak kapan saja. Seolah-olah diberi isyarat, para tetua surga dan klan Jikan turun tangan untuk menengahi situasi. Kata-kata pangeran kecil Aki benar. Bagaimana kita bisa membunuh bakat seperti itu? Dalam sejarah klan Kitsune tertinggi kita, hanya sebagian kecil dari 10 ekor yang tidak mencapai setidaknya tingkat transenden setengah langkah. Dan kamu ingin membunuh dia? Saya setuju dengan tetua surga. Keberadaannya sangat penting bagi masa depan klan kita dan kesejahteraan melawan gajah Sruti terkutuk itu. Izinkan dia menaikkan statusnya dan menjadi pendamping Dao Pangeran Kecil Aki. Apa salahnya? Elder Heaven menoleh ke arah Ri dengan senyuman ringan seolah mengatakan, aku mempunyai niat terbaikmu di hati. Bagaimana habitatnya, putri kecil dari klan salju? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 882 pelindung ini. Kemarahan Ri membara, melihat ekspresi tak tahu malu di wajah para tetua di sekitarnya. Aku berpikir kalian semua harus membusuk di neraka. Wajah para tetua menjadi gelap ketika mereka mendengar ini. Sementara para tetua klan salju hampir berdiri untuk memaksa Ri meminta maaf terlebih dahulu. Tapi, sebelum ada yang sempat bereaksi, Aki melesat ke depan. Saat ini, baru beberapa minggu sejak Dion memasuki persidangannya. Ri baru berusia 20 tahun. Selain itu, dia dibesarkan di lingkungan yang miskin energi. Baru setelah dia bertemu Dion, dia memperoleh sumber daya budidaya yang diperlukan untuk memanfaatkan bakatnya sepenuhnya. Karena faktor tersebut, Ri baru berada pada tahap pengumpulan esensi ke-12. Dia tidak punya peluang melawan karakter seperti Aki yang telah memasuki alam suci selama beberapa dekade. Ri hanya bisa melihat bayangan kabur mendekatinya, sebelum tebasan tajam memotong matanya dari telinga ke telinga. Pada saat itu, mata biru peraknya yang indah dan jernih terbelah menjadi dua, menghancurkan penglihatannya sepenuhnya. Adapun fitur halusnya, semuanya hancur dan dipenuhi aliran darah. Aki dengan santai memotong bagian bawah gaun Ri hingga memperlihatkan pergelangan kakinya.
Dengan kain yang robek, dia perlahan menyekap bilah pedangnya sebelum meraih tangan Ri dan meletakkan kain yang berlumuran darah di tangannya. Lain kali jika Anda yakin dapat berbicara sesuai keinginan Anda di hadapan saya, sebaiknya Anda mengingat apa yang terjadi hari ini. Aku berharap kamu menyimpan sepotong kain itu. Jika kamu tidak dapat memproduksinya saat aku meminta untuk melihatnya nanti, aku akan mengambil sepotong lagi darimu. Karena setiap kali kamu menentangku, aku akan mengambil sepotong lagi darimu. Untuk setiap kali kamu meninggikan suaramu, aku akan mengambil bagian lain dari dirimu. Mulai hari ini, dan seterusnya, kamu adalah pelayanku. Kamu tidak mempunyai istri dan kamu juga tidak pantas menjadi selir. Aku kasihan padamu dan ingin meningkatkan statusmu, tapi sepertinya kamu tidak terlalu pintar. Kamu tumbuh di klan salju yang menyedihkan dan dikaruniai keberuntungan untuk dimasukkan ke dalam warisan klan Voidku. Sekarang kamu pikir kamu bisa memamerkan dirimu dengan menggunakan kekuatan yang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi milikmu. Hari ini kamu telah belajar sedikit tentang seberapa tinggi langit itu. Kecuali kamu menjadi lebih pintar, aku akan memaksamu untuk mempelajarinya lebih lanjut. Jika pada akhirnya kamu tetap memutuskan untuk memberontak, aku akan langsung membunuhmu dan mengambil benih imanmu. Setiap perkataan Aki membuat para tetua di sekitarnya merasa tidak nyaman di hati mereka. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan mereka. Tapi, para tetua klan Void merasa cukup puas. Mereka bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk menempatkan gadis ini di tempatnya. Namun, hanya setelah Aki menyelesaikan perjalanan lambatnya untuk menempatkannya di belakang orang yang lebih tua sekali lagi, semua orang menyadari bahwa dari awal hingga akhir, Ri tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun energi suci merembes ke dalam luka-lukanya, menghalangi penyembuhan tubuhnya, dia tidak menangis kesakitan, dia tidak gemetar. Dan meskipun seseorang tidak dapat mengetahui dengan pasti semua darahnya, dia tidak menangis. Para tetua dan Aki tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah mereka sedang menunggu Ri hancur dan kehilangannya. Tapi, dia tetap tenang saat darah menetes di wajahnya, menetes ke gaunnya dan menodainya dengan warna merah darah. Tiba-tiba, seberkas cahaya memancar dari cincin spasialnya, menyebabkan sebuah menara muncul. Atap ruangan istana hancur berantakan, memberi ruang bagi puncaknya yang menjulang tinggi. Harta karun tertinggi, salah satu mata orang tua itu berkilau karena keserakahan. Tidak kusangka klan salju menyembunyikan harta karun seperti itu, meskipun ujian tersebut memberikan harta tertinggi sebagai hadiah. Hak istimewa itu hanya diperuntukkan bagi karakter tingkat dewa dan karakter tingkat kaisar yang berkinerja sangat baik. Di seluruh klan Kitsune tertinggi, mereka mungkin memiliki paling banyak 2 atau 3 harta karun tertinggi. Bahkan Aki, jenius terbaik mereka saat ini, tidak melakukan cukup baik dalam ujian kaisar untuk mendapatkan senjata tertinggi. Aku tahu klan kecil itu menyembunyikan sesuatu. Seorang tetua klan Void angkat bicara. Ini bagus. Dengan mahar sebesar itu, kamu pasti layak menjadi selir. Aki kecil memiliki temperamen yang cukup buruk, tapi kamu harus memaafkannya sebagai istrinya, bukan begitu? Laki-laki harusnya seperti bumi, sedangkan perempuan harus menjadi sungai yang mengisi celah, dengan lembut membentuk jalan baru. Klan salju cukup beruntung. Pertama, mereka mencuri warisan klan sungai bersama kawa kecil yang melarikan diri. Sekarang mereka punya satu lagi. Aneh, sungguh penasaran. Dari semua kata yang diucapkan, tidak ada yang khawatir Ri akan melarikan diri. Meskipun mereka tidak mengetahui kemampuan menara ini, mereka tahu itu bukanlah harta karun tipe serangan. Selain itu hanyalah harta karun tertinggi kelas 1, bahkan jika ia mampu menyerang, itu tidak akan terlalu menghancurkan. Jadi, mereka tidak berpikir ada orang yang cukup bodoh untuk menggunakan harta ini untuk membalas dendam. Karena itu, mereka berasumsi Ri melakukan ini untuk meminta maaf. Namun, di saat berikutnya, kain berlumuran darah di tangan Ri membeku sebelum dia menghancurkannya berkeping-keping, menyebabkan ekspresi orang-orang di sekitarnya membeku. Aki mengerutkan kening, apakah aku tidak cukup memberimu pelajaran pertama kali? Sepertinya pemahamanmu sangat sedikit. Dia melaju ke depan lagi, tapi kali ini, sebelum dia bisa berjalan, seorang tetua menghentikannya. Meskipun mereka sebagai tetua bisa mengabaikan harta karun tertinggi, orang suci biasa tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ri dengan santai melayang ke udara, memasuki menara dan memandang rendah semua yang hadir. Meskipun Ri benar-benar buta sekarang, dia menoleh ke arah merasa bahwa dia sedang mengamati wajah mereka dan mengingat ingatan mereka tentang mereka ke dalam pikirannya. Saat ini, Ri memiliki jiwa panggung esens. Jadi, meskipun dia tidak bisa melihat dengan matanya, dan belum mewujudkan indera ketuhanan, jiwanya masih bisa memenuhi persyaratan dasar indera keenam. Kemarahannya tidak hanya terbatas pada Aki, dia bahkan tidak peduli padanya. Orang-orang yang dia salahkan adalah orang-orang tua yang munafik dan suka menikam dari belakang di ruangan ini. Dia hanya ingin menghancurkan seluruh keberadaan mereka. Tapi, dia tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Bagaimana dia, sebagai pengumpul esensi, bisa melawan ahli Dao?
Itu tidak mungkin. Jadi, dia hanya mengingat wajah mereka. Dia akan mengingat semuanya. Kemudian dia mulai berbicara. Akan tiba suatu hari ketika suamiku dan aku kembali ke klan ini. Itu akan menjadi hari di mana keberadaanmu dilenyapkan dan klan salju menjadi penguasa tertinggi. Ri tidak mengatakan ini karena dia peduli dengan klan Kitsune. Sebaliknya, dia mengatakannya karena dengan cara ini, klan salju menghadapi penindasan yang lebih berat dari biasanya oleh klan lain. Yang merupakan hukuman yang pantas mereka terima karena menjadi pengecut yang tidak berdaya. Suaminya berhadapan dengan seorang ahli Dao yang telah jatuh ke tingkat surgawi hanya sebagai anak pembentuk meridian. Dan pria dan wanita ini, yang telah berkultivasi selama ribuan tahun, tidak dapat mengumpulkan cukup keberanian untuk memperjuangkan tempat mereka di dunia ini. Dia mendapati dirinya benar-benar muak dengan mereka. Aki tertegun mendengar kata-kata ini sebelum dia mulai tertawa. Apakah kamu percaya bahwa kamu akan pergi dari sini hari ini? Sungguh menggemaskan. Tunggu sampai aku mendapatkanmu, kamu akan mengetahui betapa sakitnya hal itu. Tentu saja Aki akan percaya diri. Tetua klan Void adalah ahli tata ruang. Bahkan jika Ri memiliki semacam skema licik, kekuatan absolut selalu mengalahkan kepintaran. Namun, Ri tidak menanggapi. Sebaliknya, bahkan di bawah penindasan para tetua klan Void, menara itu menghilang di bawah tatapan mata mereka yang tertegun. Bahkan setelah mengisi daya setelah Ri, sudah terlambat. Dia sudah lama memasuki wilayah Sruti, dan dengan demikian telah mencapai menara epistemik yang dilindungi di alam semesta utama mereka. Bahkan jika Kitsune 1000 kali lebih berani, mereka tidak akan menimbulkan konflik di wilayah musuh mereka. Di bawah perlindungan Saru, perjalanan Ri berjalan semulus mungkin. Di akhir cerita, Dion sangat marah. Dia sekarang mengerti mengapa Ri memutuskan untuk duduk di atasnya. Kecuali dia bersedia menyakiti istrinya dan mengusirnya dari dirinya sendiri, bangkit adalah suatu kemustahilan. Karena Ri tahu bahwa Dion tidak akan pernah memperlakukannya dengan kasar. Tidak peduli betapa marahnya dia tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk menghentikannya bergegas keluar dan membunuh setiap anggota klan Void yang dia temui. Jangan khawatir, kata Ri lembut sambil mencondongkan tubuh ke depan untuk menyandarkan kepalanya di dada Dion. Aku tahu kamu marah, tapi mataku sudah lama sembuh. Pada saat itu, saya hanyalah seorang pengumpul esensi, sedangkan bajingan itu hanyalah seorang suci. Menemukan bahan penyembuhan yang tepat, dengan bantuan Clara, sangatlah mudah. Pelindung ini. Ri mendongak, meraih sisi pelindung dengan tangannya sebelum melepasnya perlahan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 883 tercengang cinta. Dion langsung disambut dengan wajah cantik yang menakjubkan. Kemarahannya hampir hilang sepenuhnya. Bagaimana seseorang bisa marah saat melihat peri abadi? Yang benar-benar membuat hati Dion tenang adalah sepasang mata biru keperakan yang menatapnya. Mereka jernih seperti udara dan sepertinya mengintip ke dalam jiwa. Setelah menerobos alam suci, Ri menjadi lebih cantik. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menangkup wajahnya dengan ringan sebelum memeluknya erat. Itu adalah sesuatu yang Clara ciptakan untukku. Mata adalah salah satu bagian tubuh yang paling sulit untuk dibudidayakan. Jadi tanpa perawatan terus-menerus, ada kemungkinan aku akan menjadi buta secara permanen. Jadi, Clara membuat pelindung dari pohon ok putih ini dengan life essence yang padat. Itu adalah bagian yang dia peroleh dari pelanggan kapal yang dulunya merupakan bagian dari legendaris. Saya yakin itu disebut Holy Art. Pelindung ini telah memberi nutrisi pada mata saya selama lebih dari 1 dekade, jadi mata saya benar-benar sembuh dan benar-benar terus menembus ke tingkat yang baru. Tapi, saya tidak memakai pelindung ini untuk mendapatkan manfaatnya, melainkan, saya ingin mengingat pelanggaran hari itu. Saya tidak akan berhenti memakainya, bahkan jika manfaatnya berhenti, sampai kita menghancurkan klan Kitsune. Ri letakkan pelindung di meja samping tempat tidur. Namun, saat aku bersamamu, aku tidak ingin memikirkan tentang pembunuhan, kemarahan, atau balas dendam. Aku hanya ingin menjadi wanitamu, oke? Jika kamu menyia-nyiakan sedikit waktu yang kita miliki bersama untuk pergi dan membunuh beberapa orang yang tak dikenal, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Meskipun Dion dapat melihat bahwa posisi Ri tentang aku akan menceraikanmu jelas telah mereda, dia tetap mendengarkannya sambil memeluk Ri. Dia telah kehilangan keinginan untuk merusak keindahan kecil di pelukannya. Untuk malam ini, dia lebih suka memeluknya saja. Ri juga tidak mengeluh tentang hal ini, tertidur dengan nyenyak. Dion belum tidur selama 13 tahun. Karena ini adalah saat pertama dia harus bersantai dalam keadaan yang terasa seperti selamanya, dia juga tertidur lelap. Namun, sebelum dia melakukannya, ada satu pemikiran yang terlintas di benaknya. Sebagai ucapan terima kasih atas kebaikanmu, klan Sruti. Bagaimana kalau aku mengizinkanmu memerintah 1 kuadran? Dion kehilangan dirinya dalam siklus tidur. Tanpa disadari, tubuhnya telah mengalami kerusakan yang begitu parah, terakumulasi dalam jangka waktu yang lama, sehingga ini adalah tawaran istirahat pertama yang dia dapatkan selama bertahun-tahun.
Faktanya, kekuatan pertarungannya telah berkurang setidaknya 40% karena kebenaran ini, dan baru sekarang robekan kecil dan besar di tubuhnya mulai pulih. Saat dia tidur, Ri diam-diam menyelipkan pelindungnya ke wajah Dion. Meskipun dia terlihat kurang anggun dan menawan dibandingkan dia, dan itu jelas terlalu kecil untuknya, membuat Ri terkikik. Intinya Dion sedang diresapi dengan Life Essence dalam jumlah langkah yang jauh lebih kuat daripada batu kemurnian. Memiliki vena spiritual tingkat esensinya. Ark suci memiliki cerita yang cukup detail dan asal-muasal yang misterius. Jika Dion bangun, dia pasti akan setuju semata-mata karena pelindung Ri. Sebenarnya, Clara harus membayar ratusan ribu batu surgawi hanya untuk pecahan kapal ini, sebelum menempanya kembali sendiri. Jumlah tersebut sangat besar karena mata uang normal dunia dalam menara epistemik, setidaknya di lantai ini, adalah batu suci. Sebagai gambaran, satu batu surgawi bernilai 1000 batu suci. Untuk item ini mencapai jumlah seperti itu adalah hal yang membingungkan di lantai ini di luar pemahaman. Namun, itulah prestise dari Holy Ark. Di bawah kekuatan Life Essence, luka batin Dion yang tersembunyi disembuhkan dengan sangat cepat. Bukan karena kemampuan penyembuhan dari visornya yang begitu luar biasa. Lagi pula, masih butuh waktu berbulan-bulan untuk menyembuhkan matahari. Sebaliknya, itu adalah properti material yang tersembunyi. Di dalam Dion, pelindung itu menemukan sesuatu yang memiliki tingkat afinitas tinggi dengannya. Yin Primordial Amphorae. Setelah ditolak oleh bayangan Amphorae, pelindung itu mencapai kedalamannya, melepaskan inti kehidupan tersembunyi yang dulu hanya dilepaskan secara perlahan. Lantai energi murni mengalir ke seluruh tubuh Dion, menyembuhkan setiap luka yang ditemuinya. Pada akhirnya, kulit kasar Dion terkelupas, memperlihatkan kulit halus karamel di bawahnya. Ri duduk di sisi Dion sepanjang waktu. Jadi, ketika dia melihat ini, dia memutuskan untuk membawa tubuh Dion yang sedang tidur ke kamar mandinya dan menggosoknya dengan lembut. Seperti seorang istri yang penuh kasih, dia memandikan Dion sebelum membawanya kembali tidur. Proses ini tidak terlalu memberatkan bagi Ri. Lagi pula, dia adalah seorang kultivator tingkat suci. Di penghujung minggu, Dion akhirnya menunjukkan tanda-tanda bangun sehingga membuat Ri tersenyum. Saat Dion akhirnya terbangun, ia langsung disambut oleh wangi kewanitaan. Ri mendengkur ringan dan manis, berbaring di dadanya, menyebabkan dia secara tidak sengaja membelai rambutnya sebelum dia bisa menahan diri. Gerakan itu seakan mengingatkan Ri, yang mendongak dengan senyuman di wajahnya, bahkan tampak tidak mengantuk sedikit pun. Kamu melewatkannya, kata Ri ringan, berita beberapa hari terakhir ini cukup liar. Dion berkedip. Oh, dia tiba-tiba menyadari bahwa satu-satunya alasan dia bisa melihat Ri adalah karena dia mengintip dari bawah pelindung. Menyebabkan dia bingung sampai dia menyadari bahwa pelindung itu sama dengan yang dikenakan Ri. Sambil terkekeh, dia melepasnya, meletakkannya di meja samping tempat tidur terdekat. Ri mengangguk, melepaskan tablet logam yang tampak aneh dari cincin spasialnya. Faktanya, anehnya tampilannya mirip dengan Kindle dari dunia modern Dion, selain dari kualitas hasil akhir yang lebih tinggi. Sebuah susunan menyala yang membuat mata Dion berbinar dengan kecerdasan sebelum senyuman menyebar di bibirnya. Clara kecilku benar-benar pintar. Dari artikel-artikel itu, setidaknya setengahnya berkaitan denganmu. Lucu sekali, Ri berkata sambil terkikik. Ada berita tentangmu yang menempati posisi pertama pada uji coba kelima. Itu sebagian besar hanyalah spekulasi tentang mengapa kamu tidak memiliki jumlah kematian berdasarkan namamu. Lalu ada kejadian yang terjadi di Central City. Sebenarnya ada beberapa hal tentang itu. Pertama, ada lebih banyak spekulasi tentang siapa dirimu. Tapi seperti yang diharapkan, mereka percaya bahwa kamu adalah seorang ahli pengembangan jiwa. Dan, juga seperti yang diharapkan, beberapa kolumnis yang lebih pintar percaya bahwa senjata di punggungmu adalah meja kerja jadi, Anda telah dinobatkan sebagai master ganda formasi senjata. Ada pembicaraan tentang hubungan kita, meski sangat sedikit. Namun, tampaknya seseorang telah melakukan wawancara palsu dan mengklaim bahwa mereka memahami bagaimana kita bertemu dan dari mana asalmu. Saat Ri berbicara, dia terus menelusuri gambar yang diproyeksikan. Rupanya kamu adalah seorang pangeran pelarian dari cabang utama keluarga Sapientia yang jatuh cinta padaku. Dion tersenyum sambil mendengarkan Ri melanjutkan. Beberapa master budidaya jiwa berdarah panas telah menantangmu untuk menguasai duel baik dalam keahlian maupun formasi. Tampaknya, mereka menunggumu untuk menantang peringkat master. Tapi, mungkin yang paling lucu adalah video Aki yang menyerang formasi teleportasi. Kamu jahat sekali, Ri terkikik. Kamu hendak pergi dan membunuhnya sebelumnya, padahal kamu sudah melumpuhkannya bahkan sebelum kamu tahu apa yang terjadi. Sebuah video Aki yang terbang mundur dengan pancuran darah yang menyembur darinya diputar berulang kali, sementara gaung dirinya yang disebut bodoh bergema. Melihat ini, Dion benar-benar merasa lebih baik. Tapi, ini bukan 1% dari apa yang layak diterima bajingan itu. Dion mengambil tablet itu, melemparkannya entah kemana sambil mengangkat Ri di pinggangnya,
tidak membiarkannya bereaksi sebelum bibirnya menyentuh bibirnya. Kata-kata Ri hilang dalam terjemahan. Pada akhirnya, dia menyerah untuk mencoba berbicara, malah membiarkan dirinya jatuh ke dalam gelombang kesenangan. Nah, jika kamu ingin melakukan kultivasi ganda, kamu harus menggunakan teknik yang aku ceritakan sebelumnya. Dion jelas-jelas kesal dengan gangguan yang tiba-tiba ini dan hampir melontarkan. Apa yang sudah kuceritakan padamu tentang saat-saat seperti ini? Energi dan pengembangan jiwaku tersegel, aku tidak bisa menggunakan teknik seperti itu sekarang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 884 semua pekerjaan. Teknik ini terdiri dari 3 bagian, itulah sebabnya teknik ini jauh lebih baik daripada teknik budidaya ganda lainnya. Ini meningkatkan jiwa, energi dan tubuh. Meskipun Anda tidak dapat berlatih 2 dari 3 untuk saat ini, masih ada 1 jalur yang tersedia untuk Anda. Baiklah, simpan itu. Saya tidak ingin pertama kali saya bercinta dengan wanita saya setelah bertahun-tahun hanya demi kultivasi. Tutup indramu untuk saat ini, kembali lagi nanti dan berikan aku teknik ketiga. Raja Naga sepertinya jengkel dengan tuan yang begitu sentimental, tapi dia tetap menurutinya. Dion. Sebuah suara rintihan membangunkan Dion dari gangguannya. Bibirnya menempel di leher Ri, dan dia cukup menikmatinya sampai dia tiba-tiba berhenti. Karena Ri tidak perlu lagi berpura-pura menjadi kitsune totok, dia sudah lama menarik ekornya. Namun, karena dia tenggelam dalam mempelajari seluk-beluk garis keturunan klan salju, dia menjadi lebih selaras dengan sisi binatangnya. Singkat cerita, digoda seperti ini membuatnya gelisah. Dion hanya bisa menurutinya. Merasakan surga yang lembab dan lembut mengencang di sekelilingnya, Dion tenggelam dalam kenikmatan yang tidak pernah dirasakannya selama bertahun-tahun. Bahkan sebelum dia menyadari apa yang telah terjadi, dia telah melakukan hubungan intim dengan Ri selama berhari-hari, mencapai klimaks beberapa kali sehingga dia terlalu takut untuk menghitungnya. Dion biasanya tidak pernah melakukan ini. Sekalipun dia menginginkan lebih, dengan mempertimbangkan kesejahteraan istrinya, dia memantau perasaan mereka sebelum berhenti ketika dia tahu mereka tidak mampu lagi menanganinya. Tapi, entah kenapa, kali ini Dion menjadi lebih seperti binatang buas yang mengamuk. Setelah menembus tingkat surgawi dan mengintegrasikan persentase darah di mensage yang begitu tinggi. Dan kemudian menggabungkannya dengan kekacauan batin dan kesepian yang dia hadapi selama lebih dari 1 dekade terakhir, dan Anda menciptakan seorang pria dengan sedikit atau tanpa kendali diri. Dengan kecantikan setingkat Ri dalam pelukannya, bersedia melakukan segala yang dia bisa untuk menyenangkannya tanpa mengeluh, Dion kehilangan dirinya. Pada saat dia mencengkeram pinggul Ri yang lembut dan ramping untuk terakhir kalinya, akhirnya merasakan kepuasan, hari-hari telah berlalu dan Dion akhirnya sadar akan apa yang telah dia lakukan. Pipi Ri merona merah, sedikit rasa sakit tersembunyi di balik senyuman lembut dan penuh perhatiannya. Dia sepertinya tidak mempedulikan dirinya sendiri, malah memilih untuk membelai lembut pipi Dion dan mencium bibirnya lagi, seolah dia siap jika Dion kehilangan kendali lagi. Namun, jiwa Dion terhubung dengan jiwa Ri, dia tahu yang sebenarnya. Setelah hari pertama, Ri berada pada gelombang kenikmatan yang sama dengan Dion. Namun saat hari kedua dan ketiga semakin dekat dan berlalu, kenikmatan itu malah digantikan oleh rasa sakit baginya. Rasa bersalah memenuhi hati Dion saat dia perlahan menarik diri, tidak mau menyakiti Ri lagi. Bagian terburuknya adalah jiwanya masih tersegel sehingga dia tidak bisa menyembuhkannya dengan cepat. Dia tahu bahwa dia mungkin bisa menggunakan api rahasianya untuk membantunya, tapi penguasaannya terhadap teori Vena rahasia sangat rendah dan jelas tidak cukup untuk menyembuhkan ahli tingkat suci. Ri sedikit meringis saat merasakan Dion meluncur keluar dari dirinya. Nya yang indah melambai, ditutupi lapisan tipis keringat yang membuatnya semakin memikat. Meski kesakitan, senyumnya tidak memudar. Untuk apa kamu begitu sedih? Dia berkata sambil menjentikkan keningnya dengan penuh kasih. Bukankah tugasku sebagai istrimu adalah melampiaskan nafsumu? Kata-kata ini hanya membuat perasaan Dion semakin buruk. Dia membungkus Ri yang lemah dan rapuh seolah-olah dia adalah anak kucing kecil, tidak ingin ada bahaya lagi yang menimpanya. Kewajiban sebagai istri untuk melampiaskan nafsunya? Dia meludahi konsep seperti itu. Jika seorang istri mempunyai kewajiban seperti itu, bukankah tugasnya untuk memperhatikan istrinya menjadi lebih penting? Ri diam-diam berbaring di pelukan Dion, mendengarkan detak jantungnya. Apakah kamu ingin memberitahuku tentang hal itu? Setelah itu, Dion tidak banyak bertanya lagi. Pengalamannya menghadapi cobaan, dan khususnya dunia uji coba kedua, mengalir deras. Saat dia mengucapkan kata-kata itu dengan keras, dia merasa sedikit konyol. Jatuh cinta pada wanita khayalan dunia percobaan. Lalu datang untuk memberitahu wanita sejati di pelukan Anda tentang hal itu? Bukankah itu lelucon yang berlebihan? Namun, jiwa Ri terkait dengan jiwa Dion. Di dunia ini, hanya ada 2 orang yang bisa mengaku mengenal suaminya sebaik dia. Dion tidak bebas dengan cintanya, hatinya juga tidak mudah terombang-ambing.
Meskipun jumlah wanita cantik yang bisa menandinginya, Ri dan Madeline bisa ditampung dalam satu ruangan berukuran cukup, Ri tahu betul bahwa kecantikan tidak cukup untuk menggerakkan Dion. Ada hal lain yang terjadi. Entah kenapa, karakter Luna yang memanipulasi emosi Dion kurang mendapat tempat di hatinya dibandingkan karakter Amporae yang dia tinggalkan. Dan entah bagaimana dia sendiri telah menemukan tempat di hati Dion, bersama dengan Clara, meskipun pengaruh Madeline pada dia tak tersentuh. Semakin dia mengintip ke dalam jiwa suaminya dan mendengarkan kata-katanya, semakin dia merasa damai dengan pilihan dan cintanya. Oh benar, aku hampir lupa. Ri mengeluarkan kotak perak dari cincin spasialnya sebelum menyerahkannya kepada Dion. Clara membuat beberapa perbaikan besar pada perangkat komunikasimu sehingga kita bisa berbicara satu sama lain bahkan lintas kuadran. Mengucapkan kata-kata ini, Ri terkikik memikirkan penghinaan Clara terhadap desain Dion yang lusuh. Hanya orang kasar berkepala besar, tidak ada kemahiran, tidak punya selera gaya, semua ruang yang seharusnya dia miliki untuk estetika digantikan oleh semua pikiran mesum itu. Mendengar Ri menceritakan kembali kisahnya dengan gaya animasi membuat garis-garis hitam muncul di wajah Dion. Apakah ini benar-benar istrinya, atau apakah dia musuhnya? Perangkat komunikasi yang dimaksud Clara adalah perangkat yang diciptakan Dion ketika jiwanya hanya berada pada tahap blossom. Mereka hanya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi di satu planet, dan membutuhkan batu dao tingkat tinggi agar berfungsi dengan baik. Tapi dia benar-benar baru saja melangkah ke dunia persilatan pada saat itu. Untuk dapat mencapai prestasi seperti itu, kata jenius tidak cukup untuk menggambarkan dirinya. Namun, pasangan hidupnya menghancurkan kecerdikannya sedemikian rupa. Benar-benar terlalu memilukan. Namun, ketika Dion membuka kotak itu dan melihat desainnya, dia kembali terkesan dengan Clara kecilnya. Dia benar-benar jenius di antara para jenius. Benar-benar layak menjadi istriku. Dion berpikir sambil tersenyum. Di dalam kotak itu ada kalung perak yang ramping. Namun, itu jauh lebih besar daripada yang dikenakan Ri, Clara, dan Madeline. Cocok disebut rantai, tapi masih sangat kompak. Dion dapat melihat bahwa Clara berupaya memberinya desain yang lebih maskulin. Adapun struktur internalnya, semakin Dion melihat, dia menjadi semakin tertarik. Logam itu sendiri selaras dengan jiwanya sendiri. Biasanya, hal seperti ini hanya mungkin terjadi jika Dion menjadi bagian dari proses penempaan, atau lebih baik lagi, memalsukannya sendiri. Namun, Clara berhasil melakukannya dengan mengandalkan keakraban dan hubungannya dengan jiwanya. Materinya adalah biji jalur jiwa yang sangat langka dan istimewa. Itu dikenal sebagai spirit tuning ore. Namun, yang benar-benar mengesankan Dion adalah kenyataan bahwa seseorang biasanya harus menjadi ahli senjata tingkat bulan untuk menempa biji tingkat ini. Namun, dia yakin jiwa Clara belum mencapai titik itu. Biasanya, bahkan dengan biji khusus ini, mustahil untuk berkomunikasi lintas kuadran. Namun, disinilah kecerdikan Clara muncul. Dari apa yang Dion tahu, rantai ini bertindak sebagai pengirim sinyal, yang kemudian akan memantul dari berbagai stasiun relay, sebelum mencapai tujuannya. Sehingga secara efektif meningkatkan jangkauan rantai ini hingga mendekati tak terbatas. Secara teoritis, selama stasiun relay yang tepat tersedia. Bagaimana Clara mengatur stasiun relay di seluruh kosmos? Dia tidak perlu melakukannya. Sapientia telah melakukan semua pekerjaan untuknya dalam 10 tahun terakhir. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 885 lewati. Bagian terbaiknya adalah ruang dialog di antara mereka yang berempati sepenuhnya eksklusif. Bukan hanya pada frekuensi yang tidak dapat diakses oleh Sapientia kecuali salah satu jiwa mereka. Entah bagaimana ditransplantasikan ke dalamnya, bahkan jika kalung dan rantai itu dicuri, mustahil bagi siapapun untuk menggunakannya untuk alasan yang sama dengan Sapientia. Tidak dapat menyadap pembicaraan mereka, kecuali Anda memiliki salah satu dari 4 jiwa mereka sebagai milik Anda tidak dapat menggunakan perangkat komunikasi ini. Lebih jauh lagi, karena kebenaran ini, bahkan jika kebenaran tersebut dicuri, tidak mungkin menggunakannya untuk melacak salah satu dari kebenaran tersebut. Hanya satu dari Clara, Ri, Madeline, atau Dion, yang dapat menggunakan kalung ini untuk menemukan satu sama lain dari jarak berapapun. Lalu, Dion mendapat kejutan lagi. Pada awalnya, dia berpikir bahwa kalung ini hanya akan berfungsi di 97 kuadran teratas, tidak termasuk 3 kuadran teratas yang tidak memiliki cabang Sapientia di dalamnya. Namun menurut Ri, bahkan 3 kuadran teratas telah memutuskan bahwa internet adalah inovasi yang terlalu penting untuk dilewatkan. Jadi, bahkan mereka mengizinkan pembangunan menara pemancar di wilayah mereka meski tidak mengizinkan Sapientia membangun gedung. Ini benar-benar terlalu bagus. Dion hanya bisa tersenyum. Setelah Ri membantu Dion tetapi rantainya tetap terpasang, Dion merasa telah terhubung dengan sesuatu secara tidak sengaja. Saat itu, 2 wajah cantik yang familiar dan menakjubkan muncul di hadapan Ri dan Dion. Ri, Madeline bertanya dengan aneh, mengapa kamu telanjang? Entah kenapa, mereka tidak bisa melihat Dion.
Karena cara Clara mendesain kalung tersebut, yang dapat melihat gambar dan mendengar suaranya hanyalah pemilik kalung tersebut. Setelah sedikit kebingungan, Dion tiba-tiba mengerti. Meskipun topengnya telah menghilang di wajahnya, topeng itu masih dapat menjalankan fungsi penyamarannya kecuali Dion secara manual menyuruhnya berhenti. Jadi, meskipun Dion bisa melihat mereka, topengnya menghalangi kemampuan mereka untuk melihatnya. Saat itu juga, Dion mematikan fungsi topengnya, menyebabkan Clara dan Madeleine terkesiap secara bersamaan sebelum mata mereka berbinar. Namun, momen itu hanya berlangsung singkat. Seharusnya aku tahu itu kamu, cabul. Namamu sudah berada di peringkat uji coba kelima selama 2 minggu dan kamu sudah menghancurkan Ri kecil yang malang begitu lama hingga kamu membuatnya melupakan kita. Tentu saja Clara tidak akan pernah menyalahkan Ri. Dilihat dari penampilan yang babak belur dan lemah, dia tahu itu salah Dion. Namun, Dion hanya tersenyum semakin lebar, memandang dari Ri, Madeleine, hingga Clara. Aku juga merindukanmu, katanya sambil tersenyum sangat tampan. Ingin melakukan perjalanan? Setelah beberapa kali mengomel, Clara dan Madeleine setuju untuk melakukan perjalanan. Dengan cara kerja formasi teleportasi di menara, mustahil untuk mengetahui kemana seseorang memutuskan untuk pergi kecuali Anda adalah seorang ahli formasi. Tidak hanya para master formasi yang cukup bosan untuk melakukan hal ini terlalu jarang, ketika berteleportasi ke lokasi dengan penghalang kabut, melacak lokasi seseorang menjadi tidak mungkin. Itu adalah lapisan perlindungan tambahan yang diberikan oleh menara ke Corners tanpa adanya pemegang kunci yang mapan. Selain itu, Istana Salju adalah kediaman pribadi Ri. Dengan demikian, dia bisa memutuskan siapa yang boleh dan tidak boleh menggunakan formasinya. Satu-satunya orang yang mampu mengesampingkan otoritasnya adalah Saru, tapi dia jelas tidak akan melakukan hal seperti itu. Karena mereka harus merahasiakan hubungan satu sama lain, Ri, Clara, dan Madeleine jarang bertemu. Namun berkat Clara, mereka cukup sering berbicara satu sama lain dalam 1 dekade terakhir, selain saat mereka berada di persidangan tentunya. Namun, bukan berarti mereka tidak sering datang ke menara tersebut. Biasanya, anggota generasi muda yang lebih kuat akan tinggal di menara daripada tinggal di dalam klan dan sekte mereka. Jadi, keputusan Clara dan Madeleine untuk pergi tidak terlalu membuat siapapun waspada. Namun sayangnya, tidak ada yang sesempurna ini. Karena masa lalu Clara yang tidak diketahui, Sapientia sangat tertarik padanya dan memutuskan untuk mengawasinya. Karena itu, tindakannya meninggalkan kuadran mereka didokumentasikan dengan baik. Meski begitu, yang lebih disayangkan lagi bagi mereka, hari ini adalah hari di mana Dion memberitahu Clara bahwa tidak perlu kembali ke kuadran Sapientia. Dia tahu dia dalam bahaya di sana dan tidak menyukainya. Dion seperti anak kecil di hari Natal ketika dia berlari melintasi istana salju dalam keadaan telanjang bulat, berlari ke pintu seperti orang gila. Ri masih terlalu lemah, jadi dia dengan lembut membungkusnya dan meninggalkannya di tempat tidur untuk sementara waktu, akan menyapa Clara dan Madeleine sendirian. Saat dia membuka pintu, dia bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi terhadap kejayaannya sebelum memeluk mereka. Meski berpura-pura marah, Clara akhirnya terkikik bersama Madeleine atas tindakan kekanak-kanakan Dion. Dengan satu gerakan cepat, dia masuk kembali ke istana, membanting pintu besar hingga tertutup dengan kakinya saat dia menyeimbangkan Clara dan Madeleine di masing-masing bahunya. Dia hanya menyesali kenyataan bahwa dia tidak mengetahui tentang penemuan Clara sebelumnya sehingga dia bisa melihatnya lebih cepat. Saat dia menaiki tangga, Dion merasakan telinganya tertarik. Dia tidak akan pernah menduga Madeleine yang manis dan penuh perhatian itu melakukan hal seperti itu, jadi jelas sekali pelakunya adalah Clara. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa melewati pengawasanku? Maksudku penemuanku seperti itu? Kamu tiba-tiba muncul entah dari mana. Dion menyeringai, apa kamu berencana menggunakan rantai ini untuk mengawasiku? Apakah kamu tidak percaya pada suamimu? Madeleine terkikik seperti kakak perempuan ramah yang mengasuh 2 anak yang gaduh. Tidak ada keyakinan apapun. Jawab Clara tanpa ragu. Suami kita sudah menjadi cukup populer. Bahkan peri Sapientia, Aritzia, sangat tertarik padamu. Dalam sejarah panjang jaringan berita Sapientia, terutama selama masa jabatan Aritzia sebagai pemimpin redaksi, mereka tidak pernah menghabiskan begitu banyak waktu dan ruang untuk membicarakan hal ini. Satu orang. Madeleine hanya berkomentar pasif sambil memanfaatkan posisinya di bahu Dion untuk membelai rambutnya, namun ia hanya berhasil menuangkan minyak ke api yang sudah berkobar yaitu Clara. Aduh, protes Dion. Aritzia ini bahkan tidak tahu bahwa semua artikelnya tentang orang yang sama. Pria bertopeng dan Dion Sacharo adalah 2 orang yang berbeda baginya, ampuni aku. Saat ini, Dion telah kembali ke kamar tidur dan menemukan Ri sedang tidur siang dengan senyuman di wajahnya, sama sekali tidak mengganggu mereka. Siapa yang memintamu menjadi begitu populer? Clara memarahi. Untuk saat ini, berita tentang Madeleine menjadi istrimu masih ada di dalam sekte Flaming Lily dan hanya beberapa murid inti dan tetua terpilih yang mengetahui fakta ini.
Tapi, sekarang kamu harus segera keluar, Sekte Flaming Lily mungkin memutuskan untuk menjadi lebih banyak lagi liberal dengan informasi. Karena orang tidak dapat menemukanmu, mereka akan mencari Madeline. Apa kamu tidak tahu bagaimana menjadi lebih rendah hati? Dion menyelam ke tempat tidur besar, menyebabkan Clara memekik sambil mengomel. Entah bagaimana, dalam proses menyelam ke tempat tidur, tangan Dion telah melepaskan pakaian Madeline dan Clara. Madeline telah mengenakan pakaian formal sektenya, tetapi bagaimana Dion berhasil melepaskan pakaian Clara yang mengenakan celana dan baju besi berada di luar jangkauan mereka. Metode Priate sungguh mencengangkan. Oke, aku mendengarkan sekarang. Dion berkata dengan polos, sambil menatap tubuh Clara dan Madeline yang nyaris tertutup. Clara memutar matanya, namun sebenarnya tidak keberatan tubuhnya diekspos di depan Dion seperti ini. Meski sekian lama berpisah, saat bertemu kembali, mereka kembali merasa seperti di rumah sendiri. Dion duduk di antara mereka berdua, memejamkan mata mendengarkan ocehan Clara dengan senyuman puas di wajahnya, ketika tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya. Anda menyebutkan Sekte Flaming Lily, apakah ada gerakan yang harus saya waspadai? Madeline menyela, karena pemandangan politik yang aneh di kuadran itu. Saya tidak punya pilihan selain kembali ke sana untuk setiap kampanye. Selama kampanye 3 tahun lalu, ketika saya berada di pengadilan Kaisar, kami kehilangan salah satu dari 2 menara terakhir di kuadran tersebut. Alam semesta di mana kita mempunyai posisi yang lemah. Jadi, saat ini, Sekte Teratai Api memiliki 7 dari 8 menara dan kemungkinan besar akan melakukan serangan besar, sekali lagi, untuk menaklukkan menara terakhir dan memaksakan invasi. Mereka hampir saja melakukan serangan dalam 2 kampanye terakhir, tapi kami berhasil menahannya. Namun, kali ini, kami mendapat kabar bahwa mereka telah dimulai dengan Sekte Gagak Emas untuk membentuk serangan gabungan dan memaksa kami untuk berpisah. Fokus kita, jika kita kehilangan menara ini, kita hanya akan terpilih lagi akan kehilangan alam semesta. Jika itu terjadi, kita akan turun dari peringkat klan Dewa Kaisar ke peringkat klan Dewa Raja. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 886 aku merencanakan. Dion akhirnya mengerti betapa seriusnya hal ini. Clara tidak mengomel hanya karena melakukan hal itu, dia juga telah memikirkan hal ini secara mendalam. Kuadran tempat Dion mengirim Madeline menduduki peringkat keempat, tetapi lanskap politiknya agak aneh. Seperti yang diketahui semua orang, satu kuadran terdiri dari tepat 100 alam semesta. Selain itu, persyaratan untuk menjadi klan Dewa Kaisar adalah mencakup 25 alam semesta. Karena hal ini, dan berbagai situasi yang aneh, kuadran yang terkenal dengan dao apinya telah mengembangkan 4 sekte Dewa Kaisar, yang masing-masing mengendalikan 25 alam semesta. Dari segi kekuatan, Sekte Flaming Lily milik Madeline menduduki peringkat kedua di antara keempatnya. Namun, karena kebenaran ini, mereka selalu menghadapi tentangan keras dari tetangga mereka yang berdekatan, Sekte Gagak Emas peringkat pertama. Karena Sekte Flaming Lily adalah satu-satunya yang mampu melawan mereka, Sekte Gagak Emas sangat tertekan dalam penebangan mereka. Mengetahui kebenaran ini, Sekte Flaming Lily selalu memusatkan kejeniusan mereka untuk menutupi hal itu. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Gagak Emas mulai membuat kesepakatan curang dengan sekte ketiga dan keempat. Bahkan secara diam-diam mengirim para jenius mereka sendiri untuk bertarung demi mereka sementara Sekte Flaming Lily tidak sadar. Melakukan hal ini cukup mudah bagi Sekte Gagak Emas. Karena pemegang kunci kuadran mereka adalah murid mereka, mereka hanya perlu menjanjikan sedikit keuntungan di sana-sini. Tentu saja, Dion menganggap tindakan Sekte Teratai Api dan Sekte Kelahiran Kembali Api peringkat ketiga dan keempat sangat bodoh. Keseimbangan kuadran mereka sangat rumit. Jika mereka kekurangan timbangan seperti rupa, mereka akan tertelan sebelum mereka dapat memahami apa yang terjadi. Namun, karena siapapun yang punya otak akan tahu bahwa ini bodoh, dia merasa ada yang lebih dari cerita ini. Terlepas dari perkiraan yang ada, dampak dari hal ini akan menjadi bencana besar. Saat Sekte Flaming Lily jatuh ke peringkat klan Dewa Raja, wakil mereka akan kehilangan sebagian besar kepercayaan mereka, sehingga mengakibatkan kekuatan tempur mereka menurun drastis. Peristiwa seperti itu akan menjadi lereng licin yang menyebabkan sekte tersebut kehilangan wilayah demi wilayah hingga ditelantarkan oleh sekte lain. Namun, ini masih bukan poin utama. Di lain waktu, Sekte Flaming Lily akan melakukan yang terbaik untuk menemukan solusinya sendiri, tetapi sekarang, harapan mereka muncul pada Madeline. Ini mungkin tampak aneh karena Madeline bahkan belum mendapatkan hak untuk menjadi salah satu wakil mereka, bahkan dia mungkin tidak akan pernah menerima persetujuan, terlepas dari bakatnya. Karena dia berasal dari kuadran yang berbeda. Ini bukan karena Sekte Flaming Lily memiliki karakter yang buruk, ini hanya masalah perlindungan diri dan kenyataan hidup. Namun, kasus perang kali ini sedikit berbeda. Mereka telah menerima Madeline, mereka mengizinkannya menggunakan sumber daya budidaya mereka dan bahkan mengizinkannya mempelajari teknik mereka yang paling berharga.
Ini bukan hanya karena Madeline berbakat dan membawa kejayaan bagi mereka, tetapi juga karena siapa suaminya. Karena nama Dion sudah muncul di peringkat uji coba kelima, itu berarti uji cobanya sudah selesai. Dan karena memang begitu, bukankah seharusnya dia bebas membantu istrinya sekarang? Kalau tidak, dia akan menjadi suami seperti apa? Sakit kepala. Dion mengerutkan kening setelah memikirkan semua ini. Aku berasumsi bahwa gerbang yang akan mereka hilangkan adalah gerbang suci, kan? Kalau tidak, mereka tidak akan begitu yakin bahwa aku bisa mengubah situasi ini. Madeline dan Clara mengangguk mengiyakan. Dion menghela nafas. Aku tidak bisa muncul secepat ini, karena jika aku muncul, rencana penghalang kabut akan hancur. Tidak apa-apa, Madeline tersenyum. Saya percaya bahwa saya sendiri sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Para wakil kita telah keluar dari status kesucian, itulah sebabnya mereka memilih untuk menyerang gerbang suci. Namun, baru pada tahun ini kami bertiga keluar dari persidangan Kaisar, jadi saya tidak bisa menjadi bagian dari 3 kampanye terakhir. Dengan saya di sana, segalanya akan berbeda. Madeline memancarkan aura ratu yang percaya diri, membuat Dion tersenyum. Itu mengingatkannya pada sikap Amporae, tapi jauh lebih lembut, sedangkan Amporae jauh lebih tegas dan berwibawa. Aku percaya padamu, tentu saja, kata Dion dengan bangga. Tapi, kamu harus membawa 3 orang lainnya bersamamu. 3. Madeline mengangkat alisnya, salah mengira yang dimaksud Dion adalah 3 orang selain dirinya yang ada di ruangan ini. Tidak perlu merusak rencana kita untuk masalah kecil ini. Maksudku bukan kita, kata Dion misterius. Atau, kurasa maksudku Clara. Aku. Tapi bagaimana dengan kuadran Sapientia? Dion menggelengkan kepalanya. Tampaknya aman di permukaan, tapi aku bisa merasakan bahwa Sapientia tidak nyaman dengan keberadaanmu. Memiliki seseorang yang mengetahui seluk-beluk mainan baru mereka yang mengilap pasti sangat menyusahkan mereka. Terlebih lagi, mereka tidak dapat mengetahui asal-muasal Anda, yang akan membuat mereka sangat marah. Menurutku kamu harus tetap bersama Madeline mulai sekarang dengan menyamar, tapi sesekali muncullah sebagai Clara di dalam menara. Clara mengangguk. Itu masuk akal. Tapi, lalu siapa 2 orang lainnya? Dion menyeringai. Tentu saja maksudku adik laki-laki dan perempuanku. Menurutku sudah waktunya Lila kecil dan Zaire kecil membuat kehadiran mereka terasa, bukan? Rencana Dion telah disusun dengan cermat sejak awal. Dengan bantuan lelaki tua itu, sangat mudah untuk menyembunyikan asal-usul Clara dan Ri dari tujuan mereka. Bahkan dengan semua pengawasan yang dilakukan Sapientia di sekitar menara, mereka tidak bisa melakukan apa-apa menghadapi semua ini. Hal yang sama juga terjadi pada Zaire dan Lila. Saat ini, mereka masih muda dan penuh dengan keinginan untuk membuktikan diri. Tapi, Dion dengan tegas melarang mereka mengikuti uji coba untuk saat ini. Selain Lila belajar dari lelaki tua itu, Zaire fokus pada pelatihan di lingkungan keras di tanah Drago Kilin, menunggu hari di mana dia bisa kembali ke klan ayahnya dan menghilangkan rasa malu darinya. Dengan kalian berempat, menghadapi sekte Flaming Lotus yang jumlahnya sangat sedikit akan mudah. Pastikan untuk menyembunyikan kekuatanmu hingga minggu-minggu terakhir kampanye, lalu maju terus dan taklukkan semua menara dalam satu sapuan. Kemudian, sekte Flaming Lily dapat menggunakan bulan-bulan pemeliharaan gerbang untuk menyapu dan menguasai alam semesta itu. Yah, itulah skenario terbaiknya. Yang sebenarnya kuharapkan terjadi adalah kamu kembali ke kebuntuan menara 4v4. Meskipun sekte Flaming Lotus berada di peringkat ketiga, mereka masih merupakan sekte Dewa Kaisar di kuadran peringkat keempat. Alasan aku begitu mempercayai dirimu bukan hanya karena kecakapan bertarung, tapi juga kombinasi kemampuan unik. Jiwa naga Zaire kecil seharusnya berada di alam raja setengah langkah sekarang. Kemampuan empati sejati Lila kecil seharusnya sudah mencapai tahap prediksi. Clara kecil terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri, sementara Madeline kesayanganku cukup kuat untuk mengalahkan suaminya menjadi bubur 10 kali lipat. Dengan susunan pemain ini, bagaimana kalian bisa kalah? Madeline terkikik, menerima pujian Dion dengan hati terbuka. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Clara bertanya. Ekspresi serius muncul di wajah Dion. Saya berencana untuk segera menuju ke kuadran peringkat ke-97 untuk memeriksa beberapa teori saya. Saya kira mereka sekarang berada di peringkat ke-98 karena kami melompati mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 887 menetas? Itu bekas kuadran Zabia. Dion hampir bisa mengingat peringatan Zabia untuk tidak pernah pergi ke sana karena sesuatu yang buruk terjadi pada mereka yang memiliki talenta jiwa tinggi. Tapi, jika Dion tidak pergi saat jiwanya disegel, dia tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi. Jika teorinya benar, akan ada manfaat besar yang didapat dari kuadran yang tampaknya kecil ini. Manfaat yang secara drastis akan mempercepat kemampuannya membangun klan sendiri. Setelah itu, aku akan kembali ke kuadran kita. Sudah waktunya aku mencari tahu apa yang ditinggalkan oleh Demon Sage untukku di Chaos Universe juga.
Aku juga ingin melihat apakah aku bisa menemukan petunjuk apapun yang terkait dengan kehancuran Elfin kuno. Klan yang menganggap Chaos Universe pernah menjadi rumah mereka. Selain itu, aku ingin memeriksa situasi alam semesta kita. Pastikan Uidah masih terkendali, dan juga bawa sekumpulan jenius lainnya ke menara juga. Aku juga punya janji untuk dipenuhi. Niat membunuh yang kuat keluar dari mata Dion. Ketika dia berselisih dengan klan Dewa Kerajaan Aumen, dia berjanji akan menghapus keberadaan klan mereka. Dia benar-benar marah hari itu, tapi dia tidak punya kekuatan untuk melakukan apapun saat itu. Setelah itu, Tao Aumen, putra mahkota mereka, berani mencoba dan bermitra dengan Uidah untuk menaklukkan gerbang bumi. Keberadaan keluarga Aumen merupakan noda di alam semesta mereka yang harus diberantas. Dion masih ingat kemarahan yang dia rasakan, harus berlutut di depan Ri dan Madeline untuk memberitahu mereka bahwa dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Bahwa akan ada suatu hari dia berdiri begitu tinggi di atas segalanya sehingga tidak ada yang berani menyentuhnya. Sehelai rambut di kepala mereka. Sekarang, Dion memiliki lebih banyak orang untuk dilindungi, tapi janjinya tetap sama. Keluarga Aumen mungkin mengira mereka sudah aman sekarang, dan entah bagaimana mereka bisa selamat. Tapi, mereka salah. Dion tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi, pasangan ayah anak itu sudah lama dijatuhi hukuman mati olehnya. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana seorang surgawi kelas 4 berencana untuk melawan serangan mematikan darinya. Melihat suasana hati Dion, Clara dan Madeline terdiam beberapa saat, hanya masing-masing menempati separuh dadanya. Dion, aku sedang berpikir. Clara berkata lembut. Paham, saya pikir, ketika Anda kembali, Anda harus memeriksa orang-orang yang selamat dari belahan dunia kita. Dion berkedip. Yang selamat, Clara mengangguk. Dulu saya tidak terlalu paham tentang dunia kultivasi, tapi sekarang saya tahu lebih banyak. Matriarch Nifeus paling banyak adalah makhluk surgawi kelas 3 atau 4 kan? Tapi, planet kita secara artifisial diperbesar hingga jutaan kali ukuran aslinya karena bajingan itu dirantai di tengah-tengahnya. Mata Dion berbinar saat dia tiba-tiba mengerti maksud Clara. Penyihir tua itu menghancurkan setengah dari planet berukuran normal masih masuk akal. Tapi, planet seukuran kita? Itu tidak masuk akal. Mungkin hanya makhluk surgawi kelas 1 yang memiliki kekuatan seperti itu. Dan bahkan maka, mereka harus berada sangat dekat dengan alam formasi Dao. Mata Dion terus bersinar karena pemikiran saat Clara melanjutkan. Kemungkinan besar, penyihir tua itu harus bergantung pada reaksi berantai di atmosfer untuk menghancurkan rumah kita. Selain itu, panasnya hanya lebih dari yang bisa ditangani manusia normal, tapi ingatlah bahwa mereka yang lahir setelah kamu memiliki jiwa mereka tidak terkunci. Sepanjang masa kanak-kanakmu, kamu selalu memiliki tubuh yang lebih kuat daripada yang lain karena jiwamu terus-menerus memberinya nutrisi, karena jika tidak, tubuhmu akan terlalu lemah untuk menampungnya. Ada kemungkinan ada orang lain dengan tubuh yang sedikit lebih kuat sepertimu, yang cukup untuk bertahan cukup lama untuk sampai ke tempat berlindung. Ini tidak mungkin karena sudah lama sekali. Ini salahku untuk. Clara merasakan matanya membeku. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa memikirkan situasi dan apa yang terjadi pada ayahnya. Karena dia menutup diri dari memikirkannya, baru-baru ini dia memikirkan teori ini. Jika dia memikirkannya lebih awal, mungkin kemungkinan menemukan orang yang selamat akan lebih tinggi. Dion melingkarkan tangannya erat-erat di pinggang Clara, menariknya erat-erat. Dasar gadis bodoh. Siapapun di antara kita seharusnya memikirkan kemungkinan ini, namun kaulah yang memikirkan hal ini. Aku juga tidak bisa memikirkan apa yang terjadi. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Jangan khawatir, saya berjanji, jika ada yang selamat, saya akan menemukannya. Jika teorimu benar, dan penyihir tua itu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membasmi segalanya dan hanya bisa menipu untuk mencapai efek yang diinginkannya, maka itu berarti Jenderal Mace brengsek itu masih hidup juga. Aku pasti akan memberikannya. Dia mendapatkan kehidupan yang pantas dia dapatkan. Dion mengetahui bahwa Jenderal Mace telah menggunakan cara-cara curang, bahkan mengkhianati rakyatnya sendiri, demi berkultivasi ke tahap pondasi ke-9. Kultivasi seperti itu sangat lemah di mata Dion, tapi itu sudah jauh lebih kuat daripada dorongan kecil yang diberikan oleh jiwa yang memberi nutrisi pada tubuh. Jadi, jika ada, Jenderal Mace memiliki peluang tertinggi untuk bertahan hidup. Meski begitu, Dion tidak mengubah rencananya. Jika orang-orang ini benar-benar berhasil bertahan hidup selama 13 tahun, dia yakin mereka sudah punya cara hidup sendiri. Untuk saat ini, prioritasnya masih menuju kuadran ke-98 saat ini. Dia merasa bahwa misteri di balik kebencian para penanam jiwa tidak sesederhana itu. Namun, ini bukan pertama kalinya beberapa orang idiot tingkat tua membungkam bakat demi keuntungan pribadi mereka. Kamu harus meluangkan waktu untuk berbicara setidaknya sekali seminggu, oke? Atau aku akan membiarkan Clara bebas mengaturmu begitu kamu kembali.
Madeline berkata dengan suara yang sangat mengancam. Kakak, kamu terlalu toleran. Clara bersinar. Setiap 3 hari sekali. Dan sebaiknya kau tidak melakukan kejahatan apapun dengan topengmu itu. Pada titik inilah Ri yang seharusnya sedang tidur siang menimpali. Ya, atau kamu akan memberikan penjelasan kepada kami berempat. Wajah Dion membeku ketika mendengar ini dan perlahan mulai turun dari tempat tidur. 4. Clara langsung mengendus inti selari. Dion yang terus melarikan diri tiba-tiba didengarkan, hanya untuk melihat ke atas dan menemukan jahat dari mata abu-abu Clara. Sepertinya kamu harus menjelaskan sesuatu. Dion meringis sementara Madeline hanya terkikik, disembunyikan untuk mencari cerita yang bagus. Hanya kamu yang bisa membawa wanita malang lainnya ke dalam dunia percobaan imajiner. Meskipun Clara memutar matanya, sama seperti Ri, ketakutan terhubung dengan jiwa Dion. Bagian dari perasaan yang secara tidak sengaja dirasakan Dion terhadap Amporae, jelas menularkannya, menyebabkan jantung memanas. Dion tersenyum, memanfaatkan gangguan Clara untuk beredar di atasnya. Clara dengan penuh terima kasih. Godaannya yang berlebihan hanyalah caranya mengganti waktu yang hilang, dan Dion tahu itu. Setelah tidak mengomel selama lebih dari 1 dekade, bukankah dia perlu mengejar ketinggalan? Bahkan jika aku tidak pernah menunjukkan, atau jika dia benar-benar hanya hayalan. Bukannya aku akan tersambar petir jika aku tidak menghargai keindahan yang sudah ada di hadapanku? Kehangatan di mata Dion seolah meresap ke dalam mata Clara. Mewujudkan jiwa dengan perasaan nyaman dan menyebabkan rasa dinginnya mencair. Dion menundukkan kepalanya dan mencium keningnya, menggunakan senyumannya untuk menyampaikan semua yang telah lama dia simpan di hatinya. Saya tidak ingin melakukan apapun untuk beberapa bulan ke depan, bagaimana kalau kita bersantai saja sampai kampanye kuadran 4 akan segera dimulai? Setelah mendengar 3 kali gumamannya, Dion merasa jauh lebih baik. Sebenarnya, rencananya adalah untuk pergi setelah beberapa minggu, tapi setelah melihat istrinya seperti ini, dia tidak tega meninggalkan mereka secepat ini. Jika dia tidak menyenangkan wanitanya, apakah dia pantas mendapatkannya? Saat Dion hendak menurunkan bibir ke bibir Clara, matanya tiba-tiba menajam. Melihat perubahan drastis pada sikap Dion, mata abu-abu Clara menatap cemas. Apakah ada yang salah? Mau tak mau dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia sangat menantikan ciuman itu. Dion tidak menanggapi, malah memilih untuk segera duduk bersila dan memanggil telur sederhana dari dunia batinnya. Rupanya Celestial Hamster akan menetas. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 888 Aku Takut. Telur itu, Clara dan Madeline duduk di depan Dion, mengamati guncangannya. Saat ini, perasaan aneh merayapi hati mereka. Meskipun mereka dengan jelas mengetahui bahwa telur itu berada tepat di depan mereka, nyatanya, telur itu bergetar dan pecah dengan liar, saat perhatian mereka teralihkan bahkan untuk sesaat. Seolah-olah ingatan akan telur itu terhapus. Jika bukan karena Dion memegang dan melihatnya dengan penuh perhatian, mereka pasti sudah lama melupakan telur ini. Telur abu-abu itu menggembung dan pecah, menyedot energi dari sekitarnya dengan ganas. Namun yang mengejutkan, sebagian besar energinya berasal dari Dion sendiri. Sebagai makhluk purba, Celestial Hamster membutuhkan energi primordial dalam jumlah besar untuk menetas. Jumlah telur-telur purba yang belum menetas yang ada di alam semesta saat ini mungkin tidak terhitung banyaknya, namun jumlahnya masih cukup besar. Dan alasannya semua terletak pada kurangnya energi primordial yang parah. Di antara kuadran di kosmos, hanya 3 kuadran teratas yang memiliki energi primordial dalam jumlah kecil. Adapun kuadran lainnya, mereka belum cukup kuno. Orang mungkin bertanya-tanya pada saat ini, bagaimana dengan kuadran Dion? Bukankah dulu kuadran itu juga berperingkat tinggi? Meskipun ini benar, alasan kuadran rusa surgawi menduduki peringkat pertama bukan karena sejarah kunonya, melainkan karena kehebatan alam semesta asal Dion. Ingat, alam semesta Dion adalah yang termuda yang ada saat ini. Tetapi juga pernah menjadi alam semesta dengan energi gamma terpadat sehingga menghasilkan talenta terbaik dan memiliki lingkungan budidaya terbaik. Bahkan kuadran kuno pun tidak dapat bersaing dengannya. Namun, dengan menurunnya alam semesta Dion, keunggulan ini hilang. Meskipun alam semesta lain masih memiliki kepadatan energi yang relatif baik, cukup untuk berada di tengah-tengah kelompok, itu tidak cukup untuk melawan hilangnya satu alam semesta milik Dion. Pada saat berikutnya, semburan cahaya yang sangat besar muncul dari telur, menyebabkannya tumbuh 10 kali lipat dari ukuran aslinya. Dion kewalahan oleh ledakan yang tiba-tiba itu, tetapi dia terus bertahan, menatap ke dalam cahaya dengan saksama. Segera, cahaya mulai berubah dan tangan Dion tiba-tiba diliputi kehangatan dan kelembutan. Tak satu pun dari cairan kelahiran yang diharapkan melapisi tangannya sama sekali. Cahayanya perlahan memudar, tapi konsentrasi Dion tidak pernah putus. Dia merasa jika dia kehilangan konsentrasi sesaat pun, dia tidak akan pernah menemukan makhluk kecil ini lagi. Setelah menghabiskan salah satu pilihan harta karunnya untuk itu, dia jelas tidak mau menderita nasib seperti itu. Namun, kejadian selanjutnya masih mengejutkan Dion.
Pada saat cahayanya benar-benar menghilang, membuat Dion dapat melihat apa yang ada di tangannya, dia akhirnya menyadari mengapa telur itu sedikit lebih besar dari biasanya. Telur ini sebenarnya mengandung anak kembar. Di tangan Dion duduklah makhluk kecil paling menggemaskan yang pernah dia lihat. Dia langsung merasakan keinginan untuk melindungi mereka dari bahaya apapun. Yang satu mempunyai bulu putih bersih dan mata hitam besar seperti manik-manik yang berkilau indah. Yang lainnya bermantel hitam murni, namun matanya seperti dua mutiara putih, mencerminkan kekayaan susu yang penuh dengan kebijaksanaan. Kedua bersaudara itu lebih mirip tupai kecil daripada hamster, terlepas dari namanya. Pipi mereka tembem, begitu juga dengan tubuh mereka yang kecil, tetapi tidak seperti hamster, ekor mereka lebih menonjol. Mereka berdua menatap Dion dengan rasa ingin tahu, hampir terkejut bahwa pemuda ini, yang jelas-jelas sangat lemah, entah bagaimana masih memiliki kemampuan untuk melihat mereka, dan begitu lama. Harus dikatakan bahwa kemampuan penyembunyian Celestial Hamster jauh melebihi kemampuan topeng tingkat tertinggi Dion. Mereka bahkan bisa bersembunyi dari yang transenden jika mereka mau. Saat berikutnya, mereka mengerti. Bukan karena kemampuan perseptif Dion lebih baik daripada yang transenden, tetapi karena dia sangat menyadari kemampuan mereka. Karena itu, dia seperti seorang pemimpi yang sadar, secara paksa membangkitkan kesadarannya dalam mimpi agar dapat mengendalikan sekelilingnya. Apalagi mereka baru saja lahir dan belum sepenuhnya dewasa. Karena itu, mereka tidak bisa bersembunyi dari Dion yang saat ini berada di telapak tangan mereka. Namun, dilihat dari ekspresi bingung di wajah Ri, Clara dan Madeline, meski Dion memegangnya, mereka sama sekali tidak bisa melihat kedua hamster menggemaskan itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Madeline bertanya. Rasanya seperti kenyataan terdistorsi di hadapannya, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Fakta bahwa Madeline dapat mengetahui sesuatu tidak beres dimulai dari bukti kemampuan perseptifnya. Sebagai pecinta musik, tidak mengherankan jika dia memiliki kepekaan terhadap berbagai hal. Adapun Ri, dia bisa merasakan garis keturunan binatangnya bergeser dengan tidak nyaman, seolah-olah ada garis keturunan binatang yang kuat di dekatnya, tapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Lalu ada Clara, bakat jiwanya, sejauh ini, adalah yang terbaik di antara ketiga wanita itu, yang juga berarti indera keenamnya juga yang terbaik. Tapi dia masih belum bisa menjelaskan masalahnya juga. Sebenarnya, tak satu pun dari ketiganya yang bisa merasakan apapun jika bukan karena hamster kecil ini baru saja lahir. Dion tersenyum melihat telapak tangannya yang tampak kosong. Aku memperoleh sebutir telur dari percobaan, dan telur itu baru saja menetas. Tapi, makhluk kecil di dalamnya mempunyai kemampuan penyembunyian yang luar biasa, bahkan segera setelah lahir. Aku cukup terkesan. Jika aku kehilangan konsentrasi bahkan untuk sesaat, aku khawatir mereka akan menghilang di depan mataku. Kakak, teknik budidaya manusia ini sangat menarik, pernahkah kamu mendengarnya? Tiba-tiba, hamster berbulu putih itu berbicara. Suaranya seperti balita kecil yang menggemaskan, dan jelas-jelas perempuan. Belum, suara hamster berbulu hitam itu sama tidak dewasanya. Tetapi bahasa manusia ini terdengar sangat kasar dan kotor. Mengapa kamu begitu ingin dia memahami kita? Hamster berbulu putih itu terkikik. Jangan terlalu jahat, kakak. Kita telah menjelajahi kosmos selama jutaan tahun untuk mengumpulkan energi primordial yang cukup untuk menetas. Aku yakin kita belum pernah melihat manusia lain yang lebih cerdas darinya. Paling-paling kita tidak akan pernah melihat manusia lain yang lebih pintar darinya. Aku hanya melihat yang setara dengannya. Dion mengangkat alisnya. Orang secerdas dia. Selain Clara, siapa yang bisa menyombongkan hal seperti itu? Hamster berbulu hitam itu tertawa melihat reaksi Dion. Aku menyukainya, dia sama sombongnya dengan kita. Tapi bedanya kita tahu ketinggian langit, sedangkan dia tidak. Kesombongannya buta, sedangkan kesombongan kita pantas. Mengikutinya setidaknya akan lebih menarik daripada bertanya-tanya secara acak, bukan begitu? Setidaknya kita harus mengujinya dulu. Kita baru mengikutinya selama 2 minggu. Dia menghabiskan salah satu minggu itu dengan tidur, dan minggu lainnya melakukan tindakan tidak suci itu. Hamster berbulu hitam itu terdengar seperti orang tua yang kecewa, namun ketidakdewasaan dalam suaranya hampir membuat Dion tertawa terbahak-bahak. Hamster putih kecil itu tampak tersipu. Jangan katakan hal itu, kakak. Apa yang akan kamu lakukan jika ibu mendengarmu? Hidung hamster berbulu hitam itu bergerak-gerak. Aku tidak merasakan ini sebelumnya, tapi yang ini memiliki garis keturunan surgawi kuno lain di dalam dirinya. Mendengar kata-kata kakaknya, adik perempuan itu menurutinya sambil mengendus-endus juga. Oh, rusa surgawi. Jika ras yang pernah setara dengan kita dengan senang hati memberinya esensi darah mereka, dia tidak mungkin seburuk itu, kan? Itu sudah lama sekali, jawab hamster berbulu hitam. Dari yang ku ketahui, garis keturunan mereka sudah sedikit merosot hingga saat ini. Kekuatannya hampir tidak 0,0001% seperti dulu. Untuk mendapatkan persetujuan dari mereka sekarang bukanlah masalah besar.
Tidak disangka mereka pernah mengolok-olok kita karena kemampuan reproduksi kita yang buruk. Jelas, kemampuan bereproduksi lebih cepat memiliki kelemahan. Tidak bisa dikatakan bahwa kemampuan reproduksi rusa langit jauh lebih hebat daripada kemampuan kita. Tapi justru menjadi lebih mudah bagi mereka untuk bereproduksi seiring menurunnya garis keturunan mereka. Dion mendengarkan dengan penuh perhatian dari awal hingga akhir, memastikan tidak ada satu kata pun yang terlewat. Sedangkan para istrinya, mereka duduk diam melihat konsentrasi di wajah suaminya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 889 murni. Hamster putih itu tiba-tiba melihat sekeliling. Kakak, lihat, itu pasti sumber inti kehidupan yang mempercepat kelahiran kita minggu lalu. Tampaknya itu adalah bagian dari busur suci. Mata putih hamster berbulu hitam itu berkedip keheranan, namun dia dengan cepat menjadi tenang. Potongan ini hanya dari sedikit furnitur. Sekarang jika itu berasal dari lambung kapal, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan jika ukurannya 1/100 dari pelindungnya, itu akan menjadi ribuan kali lebih besar. Berharga. Tidak disangka hanya sebuah perabot yang masih menyimpan energi murni di dalamnya. Tidak mengherankan, adik perempuan hamster angkat bicara. Hei kamu, kakak hamster tiba-tiba menoleh ke arah Dion yang masih fokus pada mereka. Kami berbicara dalam bahasamu selama ini untuk sopan santun. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu kepada kami? Pertanyaan yang membara, menyelesaikan kesalahpahaman, meminta kami untuk menjadi temanmu? Apapun selain ekspresi terfokus itu sudah cukup. Dion tersenyum, mengapa saya mengganggu dua bayi untuk mengenal dunia untuk pertama kalinya? HMPH, siapa yang kamu panggil bayi? Kesadaranku sudah terbangun selama jutaan tahun. Hanya karena aku tidak punya cukup kekuatan untuk melepaskan diri dari cangkang kita, bukan berarti telingaku basah kuyup. Satu-satunya tanggapan Dion adalah meletakkan kedua hamster itu di atas lututnya dan mengelusnya. Saya mengenal seorang lelaki tua yang berusia setidaknya puluhan juta tahun, namun saya masih tidak memperlakukannya secara istimewa. Mengapa saya harus memperlakukan dua bayi yang baru lahir dengan lebih baik? Hamster berbulu putih itu terkikik. Dia kakak yang lucu. Dia tidak mulai mengemis seperti yang kamu duga. HMPH, kami akan mengujimu sekarang untuk melihat apakah kamu layak untuk kami ikuti sebentar. Anggap saja kesempatan ini sebagai ucapan terima kasih karena telah mempercepat proses persalinan. Setelah ibu kami pergi, kami tidak berpikir kami akan lahir begitu cepat. Bukankah itu sebabnya tes seperti itu tidak ada gunanya? Dion menjawab sambil tersenyum. Tidak berguna. Tentu saja, kalian berdua membutuhkan energi primordial untuk menjadi dewasa sepenuhnya, sementara aku memiliki sumber energi terpadat saat ini. Bukankah tes yang ditambahkan di atas hal semacam ini tidak ada gunanya? Apa yang kamu katakan masuk akal, kakak raksasa. Hamster berbulu putih itu menyela. Tetapi kami memiliki tradisi untuk menemukan master yang layak sebelum menetap. Memilih berdasarkan manfaat bertentangan dengan aturan kuno kita. Sementara naga purba adalah perwujudan kedaulatan. Dan rusa surgawi kuno adalah perwujudan kemurnian, dan kitsune kuno merupakan perwujudan unsur-unsur dan kenakalan mereka. Kami para hamster surgawi adalah perwujudan pengetahuan dan pengejarannya. Alasan keberadaan kami bukanlah untuk menguasai dunia, tapi untuk membesarkan mereka yang menguasainya. Oh, begitu, kata Dion sambil tersenyum. Dia tampaknya tidak terlalu terganggu dengan kemegahan hamster kecil yang menggemaskan ini. Dia bukan tipe orang yang mudah terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Maukah kamu mengikuti ujian kami? Celestial hamster berbulu hitam angkat bicara. Sejujurnya, aku tidak terlalu tertarik dengan hal-hal seperti itu. Untuk pertama kalinya, mata Dion kehilangan fokus pada hamster berbulu yang sedang bertumpu pada lututnya. Kamu tidak ingin menguasai dunia? Hamster berbulu putih itu melompat masuk. Tidak. Akan tiba saatnya aku menguasai dunia. Aku lebih memilih pujian atas perbuatanku, bukan pada bayi yang baru lahir. Sombong sekali. Apa kamu pikir kamu bisa menguasai dunia sendirian? Yang jelas hamster berbulu hitam itu semakin gemas. Saudara kembarnya bahkan tidak menyadari bahwa jika mereka mau, mereka bisa menghilang sekarang dan Dion tidak akan pernah bisa menemukan mereka. Salah. Aku sangat bergantung pada rekan-rekanku. Teman-temanku, keluargaku, wanitaku, dan di masa depan, anak-anakku. Tapi, siapakah kalian berdua bagiku sehingga aku harus berbagi kejayaanku denganmu? Kamu sedang mengujiku untuk melihat apakah aku berhak mendapatkan bantuanmu? Kamu terlalu naif. Mata tajam Dion kembali menatap bayi kembar yang baru lahir. Dia tidak melepaskan kehadiran apapun, dia tahu bahwa serangan aura sama sekali tidak berguna bagi mereka, terutama pada levelnya. Tapi, bukan berarti mereka tidak bisa terpengaruh oleh kepercayaan dirinya yang tidak terkendali. Seharusnya aku yang mengujimu untuk melihat apakah kamu layak berada di sisiku. Kamu. Si kembar benar-benar terdiam. Mereka adalah ras surgawi, mereka sudah lama berhenti menghitung berapa banyak transenden yang telah mereka besarkan selama keberadaan mereka. Mungkin mereka tidak melakukannya secara pribadi,
tapi warisan yang mengalir dalam darah mereka membawa pengetahuan setiap celestial hamster sebelum mereka. Menyebut mereka sebagai eksistensi paling berpengetahuan di alam semesta saat ini tidaklah berlebihan sama sekali. Belum lagi fakta bahwa mereka berdua berasal dari garis keturunan kerajaan di spesiesnya. Bagian terburuknya adalah mungkin tanggapan ini dapat diterima jika Dion tidak mengetahui siapa dan apa mereka. Tapi, mereka terlalu pintar untuk menipu diri sendiri sedemikian rupa. Mereka dapat dengan jelas mengatakan bahwa Dion tidak peduli. Ini bukanlah kepercayaan diri yang bisa dipalsukan, juga bukan aura yang dimiliki orang lain. Pada akhirnya, tidak peduli berapa tahun kesadaran mereka terjaga, mereka masih bayi baru lahir. Mereka mempunyai pengetahuan yang melebihi siapapun atau siapapun yang ada, tapi pengalaman langsung mereka hampir nol. Lihat aura gagah berani untuk pertama kalinya, mereka sudah tahu bahwa ini akan menjadi hari yang membekas di hati mereka selamanya. Mata Dion melembut, dia tahu dia terlalu kasar. Mereka hanyalah menghadirkan bayi, tidak peduli seberapa kuat nenek moyang mereka. Bukannya aku tidak melihat nilai kalian berdua. Aku melihatnya. Dion mengelus kepala kecil mereka. Tapi, yang aku butuhkan adalah teman, orang yang akan tetap berada di sisiku apapun yang terjadi. Aku bukan orang yang mencari keuntungan tanpa konsekuensi, dan aku juga tidak dibutakan oleh otoritas. Meskipun mengetahui betapa mendesaknya rencanaku, aku tidak ragu untuk menyisihkan waktu berbulan-bulan untuk bersama istriku. Meskipun mengetahui bahwa sekte atau klan manapun yang ada akan menerimaku dengan senjata hanya dengan memberitahu namaku mereka, aku tidak mencarinya. Meskipun mengetahui bahwa jalanku akan lebih sulit, lebih kejam dan jauh lebih syarat perjuangan dibandingkan yang lain, aku akan terus mengikuti jalan yang ditentukan oleh hatiku sendiri. Tapi, suara hamster surgawi itu menenangkan, seolah-olah mereka merasa sangat bersalah. Jika suatu hari tiba ketika prinsipku menyatakan bahwa aku harus membunuh salah satu dari jenismu, maukah kamu berdiri di sisiku? Ini, aku punya saudara laki-laki yang bersumpah. Namanya Zabia. Ada suatu masa ketika aku mengancam nyawa anak dan istrinya. Saat ini, kita memiliki saling pengertian yang sulit ditemukan bahkan jika kamu mencari di 1000 alam semesta. Aku punya istri, namanya Madeline. Sekalipun menurutku pantas untuk melampaui klannya, dia tidak akan peduli. Aku punya adik laki-laki, namanya Zaire. Aku bertanggung jawab atas kematian bukan hanya satu, tapi 2 helai jiwa terakhir ibunya, namun dia tetap memanggilku kakak. Saya punya saudara angkat lainnya, namanya Ellie. Saya bertanggung jawab atas seluruh keluarganya yang ditangkap dan disiksa sebagai budak pil. Namun dia tetap memanggil saya saudara laki-laki. Saya punya istri lain, namanya Clara. Saya bertanggung jawab atas pemberantasan seluruh klan kami. Miliaran, hilang, dalam sekejap mata, namun dia masih memanggil saya suami. Jika kamu tidak dapat melihatku sebagai saudara, sebagai bagian dari keluargamu, tidak ada gunanya aku meminta bantuanmu. Selain itu, tidak ada gunanya kamu membesarkanku menjadi penguasa dunia juga. Dengan pengetahuan yang dimiliki orang-orangmu, apakah kamu benar-benar perlu memilih kandidat yang paling menonjol untuk membesarkan mereka? Dengan warisan yang kamu miliki, bahkan seseorang dengan bakat rata-rata pun dapat bangkit dan menjadi naga di antara manusia. Lalu mengapa kamu memilih berdasarkan kepercayaan yang dangkal seperti itu? Apakah kamu tidak peduli dengan hati seseorang? Apakah kamu membangkitkan kejahatan? Mengundang kamu membangkitkan kebaikan? Apakah kamu memupuk kebencian? Mengulangi kamu menumbuhkan kebencian? Cinta, jika kamu ingin memilihku murni berdasarkan kecerdasanku. Aku tidak ingin kalian berdua. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 890 sesuatu. Mungkin dalam sejarah Celestial Hamster, ini pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Tidak, itu salah, menurut informasi yang dimiliki Celestial Hamster, skenario ini telah terjadi 11 kali lainnya. Dan setiap saat, mereka semua meninggal secara prematur. Seseorang mungkin tidak mengerti apa artinya memiliki warisan pengetahuan yang dimiliki oleh hamster surgawi. Tapi, itu berarti bahwa mereka adalah perpustakaan yang bahkan jauh melebihi perpustakaan abadi. Meskipun perpustakaan abadi adalah sebuah penipuan yang menyebabkan kematian kerajaan Sage Iblis, di dalamnya, masih terdapat sejumlah informasi yang hanya tersedia bagi para transenden. Jika mereka yang membuat perpustakaan ini tidak berusaha mewujudkannya, bagaimana mereka bisa menipu karakter tingkat tinggi begitu lama? Namun, gudang informasi seperti itu sebenarnya dipandang rendah oleh para hamster surgawi. Mulai dari hamster angkasa pertama, informasi diturunkan melalui garis keturunan mereka. Sebagai ras yang sudah ada sejak awal zaman, dapat dibayangkan tingkat dan kualitas informasi yang telah mereka kumpulkan hingga saat ini. Lebih jauh lagi, sebagai sepasang pangeran dan putri, garis keturunan yang dimiliki pernah mengalir melalui pembuluh darah Celestial Hamster paling terkenal dan berprestasi yang pernah hidup. Mungkin jika ini adalah batas pengetahuan mereka, itu bisa diterima. Namun, bahkan ketika menyangkut hal-hal yang tidak mereka ketahui atau pahami,
Mereka masih bisa menggunakan kemampuan garis keturunan mereka untuk memahaminya pada kedalaman yang hanya sebanding dengan ahli tertinggi. Untuk menjelaskannya, ujian kedua dari ujian dewa diciptakan menggunakan jalur kehendak waktu tertentu yang dikenal sebagai jalur sejarah. Tentu saja, hal ini telah disebutkan secara sepintas lalu, namun arti penting hal ini tidak pernah lebih jelas atau lebih relevan dibandingkan saat ini. Apa artinya mengikuti jalur sejarah? Artinya, bergantung pada tingkat kemahiran Anda dapat mempelajari masa lalu suatu objek hanya dengan mengamatinya. Bayangkan menemukan artefak yang sebelumnya tidak Anda ketahui. Jika Anda mengikuti jalur khusus ini, atau menguasai jalur ini, Anda tidak perlu menebak atau berspekulasi mengenai kegunaannya. Seseorang dapat mempelajari suatu objek secara langsung dari objek itu sendiri. Sementara rusa surgawi adalah penguasa kehendak surgawi. Hamster surgawi adalah penguasa kehendak waktu. Hal ini tidak hanya merupakan alasan besar atas simpanan pengetahuan mereka yang sangat besar, dan juga membuktikan keakuratan pengetahuan ini. Tetapi juga merupakan alasan mengapa kemampuan penyembunyian mereka sangat menantang. Syarat agar suatu benda, orang, atau benda ada adalah penempatan dan pergerakannya sepanjang garis waktu. Yang menvalidasi keberadaan seseorang adalah sebab dan akibat yang berputar di sekelilingnya. Namun, bagaimana jika suatu ras makhluk bisa sepenuhnya menggantikan dirinya dari waktu, untuk hidup di luar waktu? Manusia, dan makhluk pada umumnya, tidak dapat berharap untuk memusatkan pikiran mereka pada saat di mana waktu tidak ada atau tidak mengalir. Bahkan dalam menjelaskan konsep seperti itu, perlu menggunakan istilah-istilah seperti suatu saat yang, menurut definisinya, tidak mungkin dipisahkan dari waktu. Ketika harus mengisi hal-hal yang tidak dipahami seseorang, otak sangat baik dalam mengisi kekosongan, meskipun pengisian tersebut belum tentu benar. Otak seringkali menciptakan ingatan yang salah. Seringkali melupakan pengalaman traumatis, dan bahkan ketika menyangkut hal-hal sederhana seperti penglihatan. Titik buta yang terletak di mata setiap orang seringkali dipenuhi dengan gambaran yang salah. Sekarang, bayangkan otak yang dipenuhi cacat yang sama ini, ditugaskan untuk memahami dan memvisualisasikan makhluk yang ada di suatu waktu itu sendiri. Bahkan jika Anda seorang yang transenden, apakah mungkin bagi Anda untuk memahami konsep seperti itu? Ketika hamster surgawi sudah dewasa, ia akan memahami tingkat waktu tertinggi. Dan mampu bersembunyi bahkan dari keberadaan paling puncak di kosmos. Bahkan jika seseorang memiliki penguasaan waktu pada tingkat yang sama. Jika Anda tidak menyadari bahwa ada keanehan yang harus Anda perhatikan, bagaimana Anda bisa melihat teknik pada tingkat seperti itu? Untuk bisa melakukan hal ini, bahkan setelah mereka lahir. Level hamster surgawi benar-benar tak terduga. Namun, Dion mengetahui semua ini, dari awal hingga akhir. Dia bahkan membaca banyak sekali legenda yang memuji ras makhluk tanpa akhir ini, dan mencatat eksploitasi orang-orang yang mereka pilih untuk dilayani. Tapi, dia tetap menolaknya tanpa mengedipkan mata. Si kembar berbulu putih dan hitam terdiam lama sekali. Mata besar dan berkilau itu menatap wajahnya, seolah-olah sedang mencoba menghafal sesuatu. Dion hanya terus tersenyum, diam-diam mengelus mereka. Ia bahkan mulai berbincang lagi dengan istrinya, mendengarkan Clara mencaci makinya karena telanjang selama ini. Suatu saat selama para celestial hamster terdiam, mata mereka mulai bersinar seolah-olah mereka telah mencapai pemahaman tertentu. Mereka baru saja dilahirkan, dan meski memiliki sikap angkuh, mereka belum siap menghadapi masalah yang rumit dan mematikan pikiran. Sayangnya, akumulasi pengetahuan selama triliunan tahun tidak memberi mereka satu hal yang mereka butuhkan saat ini, kebijaksanaan. Pada waktu yang tidak diketahui, mereka menghilang. Apakah kamu tidak kecewa mereka menghilang? Madeline bertanya beberapa saat kemudian. Sejujurnya, dia merasa sulit untuk mengingat dengan tepat apa yang dia maksud. Untuk beberapa alasan, Clara dan Dion menganggap ini lebih mudah. Sebenarnya, ini karena penggemar dunia menghabiskan banyak waktu untuk berteori tentang hal-hal yang mustahil dan membingungkan. Misalnya, teori fisikawan dari dunia mereka terus-menerus memberikan penjelasan luar biasa tentang alasan dan cara terjadinya sesuatu. Tentu saja, topik-topik ini mencakup konsep-konsep luas seperti waktu, cahaya, dan gravitasi. Oleh karena itu, Clara dan Dion lebih terbiasa mencoba memikirkan konsep-konsep abstrak. Dion menggelengkan kepalanya, satu-satunya hal yang membuat kecewa adalah kenyataan bahwa aku tidak bisa menukarnya dengan harta orang lain. Sepertinya aku rugi. Clara menyeringai, setidaknya mereka bisa mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena kamu, siapa yang tahu kapan mereka bisa menetas? Dion tertawa, yang kami tahu, mereka ada di ruangan ini sekarang. Ketika istri ketiga menyadari bahwa Dion mungkin benar, mereka merasa sedikit tidak nyaman. Sebenarnya, sejauh mereka tahu, hamster bisa berada di mana saja dan di mana saja. Mereka saja bisa menyaksikan semua yang terjadi dengan rasa puas diri. Dion tidak terlalu keberatan, tapi dia juga tidak banyak bicara. Menurut kata para hamster sebelumnya, mereka telah memperhatikan saat dia dan Ri melakukannya. Dia tidak peduli, tapi dia tahu istrinya akan peduli.
Jika mereka menjadi terlalu khawatir untuk berhubungan seks lagi, bukankah itu terlalu membuat depresi? Ditambah lagi, tidak seperti monster level dewa sejati lainnya, hamster surgawi tidak pernah bisa membentuk tubuh manusia. Jadi, dorongan mereka benar-benar berbeda dari, katakanlah, naga. Mereka tidak peduli dengan tubuh Ri atau tubuhnya. Itulah mengapa Little Yin, nama yang Dion putuskan untuk diberikan kepada hamster berbulu putih, tidak peduli melihat Dion telanjang. Tetapi tersipu ketika Little yang menyebutkan tindakan tertentu yang sedang terjadi. Sekalipun dia tidak peduli dengan tubuh mereka, itu tidak berarti dia kebal terhadap gagasan tentang seks sepenuhnya. Konon, naga mungkin satu-satunya binatang yang ada yang mau bersanggama dengan apapun. Burung, hewan pengerat, serangga, arachnida, tidak masalah. Yang menarik bagi Dion adalah bahwa naga secara teknis juga merupakan binatang purba. Beberapa puluh ribu tahun yang lalu, hanya mereka dan burung phoenix yang tersisa. Sekarang burung phoenix sudah punah, hanya mereka yang tersisa. Oleh karena itu, bukankah mereka juga membutuhkan banyak energi primordial untuk menetas? Bagaimana cara mereka mengatasinya? Dion mencengkeramnya, pada akhirnya dia akan mengetahuinya. Menurutku mungkin lebih baik jika kamu menggunakan Jenderal Iblis sebagai gantinya, Madeline. Oh, kenapa begitu? Madeline agak bingung. Dia sebenarnya sangat menantikan untuk bertemu Lila kecil dan Zaire. Aku sebenarnya tidak yakin apa yang sedang dilakukan Zaire kecil dan Lila kecil. Jika mereka sedang merencanakan sesuatu yang penting, sayang sekali jika mengganggu mereka jika memang begitu. Juga, pada akhirnya aku akan ke kuadran Drago Kilin. Klan Naga Kristal memiliki sesuatu yang aku butuhkan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.